Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ikhwatal iman wal akhawat, para ustazat, muslimin dan muslimat, peserta iktikaf Azura azanillahu wa iyyakum ajmain. Atas izin Allah dan perkenaannya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah berada di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita berada di tanggal 27 Ramadan. Akhir Ramadan tetap sama dengan hari awal kedatangannya. Tidak berkurang kemuliaan, keagungan dan keberkahan padanya. Karena itu, janganlah kita hanya bersungguh-sungguh di awal-awal Ramadan dan melupakan akhir-akhir Ramadan. Padahal kita sedang mendekati garis finish yang seyogianya atau seharusnya kita lebih meningkatkan kesungguhan untuk benar-benar tidak melewatkan hari-hari yang bersisa dari Ramadan. Sebab boleh jadi Ramadan di tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Walaupun tentu harapan besar kita dan semoga Allah mengabulkannya adalah kita masih diperjumpakan dengan Ramadan berikutnya. Ikhwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, karenanya kita terus berharap dan berdoa kepada Allah tidak bosan dan tidak meminta darinya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Umur dipanjangkan Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga rezekinya dibanyakan, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi. Semoga kita semua insya Allah bisa berziarah kedua tanah suci. Mudah-mudahan di tahun 2027 jamaah Masjid Azura, sahabat Azura, para tim Azura, banyak yang dipilih Allah dimudahkan berangkat ziarah kedua tanah suci. Kemudian kita pun terus berharap dan berdoa agar supaya ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat kita yang belum bertemu dengan jodohnya agar dimudahkan oleh Allah bertemu jodohnya. Ya. Jangan terus-terusan jadi pajangan dan bujangan. Harus merubah status. Kemudian yang sudah berkeluarga dan berketurunan, semoga anak keturunannya dicerahkan dan disolehkan masa depannya. Semoga amal soleh diterima dan disempurnakan oleh Allah. Dosa, kesalahan, kealpaan dan kehilafan dalam ampunan Allah. Semoga kita semua menghembuskan nafas terakhir di dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga keistiqomahan kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, bermajelis ilmu di dalamnya, menjadi wasilah kita semua berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada ikhwan yang menyampaikan keinginannya untuk segera dibantu proses penyempurnaan seperdua agamanya. Ketika ditanya kenapa, saya khawatir Ustadz, bentar lagi kiamat katanya.
dan saya belum nikah. Ya. Dia takut dengan kejadian perang dunia ketiga, maka dia tidak pengen itu terjadi sedang dia belum menikah. Maka dia pengen menikah, kalaupun kematian datang, paling tidak sudah sempurna seperdua agamanya. Sisanya adalah takwanya kepada Allah. Nah, ini bagus. Jadi dia pengen segera menikah, bukan karena kebelet, tetapi karena dia pengen meninggalkan dunia dalam keadaan seperdua agamanya telah sempurna. Baik, dan insya Allah kita sudah bicarakan kepada orang tua calon akhwatnya, dan insya Allah dalam waktu dekat di bulan Syawal nanti atau di awal-awal April akan kita proses. Jadi akan ada 2 yang kita proses di April mendatang, insya Allah. Ya. Baik, jadi judul kajian kita hari ini adalah peran dan tanggung jawab ayah. Kalau kemarin kita berbicara tentang ibu, maka hari ini kita berbicara tentang ayah. Peran dan tanggung jawab ayah. Mari kita urai makna terlebih dahulu agar kita sevisi dan semisi dalam kajian ini. Kata peran dimaknai sebagai interaksi dan keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan anak. Interaksi yang berarti hubungan dan komunikasi yang baik antara ayah dan anak. Sedangkan keterlibatan ayah penekanannya pada perhatian akan perkembangan anak. Terlihat dekat dengan nyaman dan dapat memahami dan menerima kondisi fisik dan psikis anak. Dalam Al-Quran banyak ditampilkan dialog antara ayah dan anak. Tidak banyak terjadi dialog antara bunda dan anak, tetapi ayah dan anak. Adapun di dalam surat Ali Imran ada dialog antara bunda dan anak, tapi anaknya masih berupa janin dalam kandungan, yaitu istrinya Imran. Nah, karena sesuatu yang umum itu terkadang tidak perlu disebutkan, sudah ma'ruf, maklum. Yang perlu diangkat itu yang langka. Kita tidak perlu menjelaskan kepada orang bahwa matahari itu terang, sebab itu sudah maklum. Tanpa kita katakan matahari itu terang, orang sudah tahu matahari itu memang terang. Ya. Kecuali langka kejadiannya kita katakan, coba perhatikan matahari sekarang gelap, matahari sekarang warnanya kok jadi biru. Nah itu langka. Baru kita mengajak orang untuk memberikan perhatian. Tapi kalau kita ingin mengatakan matahari itu ternyata terang ya, nggak perlu dijelasin. Orang sudah tahu. Kenapa kemudian ayat-ayat di dalam Al-Quran mengangkat dialog antara ayah dan anak? Karena itu kejadian yang langka. Tidak banyak ayah itu didekati anak atau anak mau curhat kepada ayahnya. Itu tidak banyak kejadiannya. Ya. Umumnya adalah anak-anak kalau ayahnya sudah pulang, mereka pada masuk kamar. Mereka ada entah segan atau takut kepada ayahnya. Mereka lebih dekat kepada bundanya, selain karena keterikatan yang sudah kita sampaikan kemarin. Nah, karena itulah kemudian kita pengen terangkan dan jelaskan di sini tentang peran dan tanggung jawab ayah. Bahwa ayah jangan sampai menjadi momok ketakutan bagi anaknya. Tapi ayah harus tidak hanya anak itu menjadikan bunda sebagai tempat curhat, tapi juga mereka nyaman menyampaikan curhatan mereka kepada ayahnya. Kemarin saya lihat di beranda Facebook seorang anak yang mengatakan ayah jahat, ayah jahat. Ya, kenapa? Karena sang ayah ini memutilasi istrinya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, maka sang anak lari keluar rumah ketakutan sambil teriak meminta bantuan dari warga. Sambil teriak, "Ayah saya jahat, ayah saya jahat."
dia telah membunuh ibu saya. Ya, ibunya atau istri dari si laki-laki itu dimutilasi. Nauzubillahi min dzalik. Itu lewat di beranda Facebook. Baik. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang ayah yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seorang ayah memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Ya, inilah yang kita maksudkan dengan peran dan tanggung jawab ayah. Kalau peran itu adalah keterlibatan ayah, di mana anak merasakan aman, tenang, dan nyaman dengan ayahnya, dan sang ayah memiliki tanggung jawab untuk mengukir masa depan yang terang dan cerah bagi anak. Maka di antara perluasan makna dari Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekalnya untuk hari esok. Di antara perluasan makna pada penggalan ayat wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab ayah, maka hendaknya setiap ayah itu mempersiapkan anaknya untuk hidup di zamannya anak. Karena zaman ayah tidak akan sama dengan zamannya anak. Maka dia harus mempersiapkan anaknya untuk hidup di zamannya anak, dan zamannya anak sangat berbeda dengan zaman ayah. Harus dipersiapkan. Kalau zamannya ayah, usia balita, bahkan usia kanak-kanak, bahkan usia SMP, belum ada gadget, belum pegang handphone. Sekarang balita sudah pegang handphone. Udah tahu scroll YouTube. Ya. Maka kalau kemudian cara framing kita adalah bahwa anak ini harus dijauhkan dari gadget supaya bisa selamat, kita menciptakan dalam dirinya suatu pemberontakan. Cepat atau lambat akan terjadi ledakan juga. Maka tidak sedikit saya temukan konsultasi dari beberapa orang tua yang mengeluhkan di momen anaknya pulang bersamanya di rumahnya, itu ternyata sang anak maniak, handphonenya luar biasa. Yang parahnya adalah kepulangan sang anak di rumah itu bukan sibuk dengan Quran, bukan, padahal mereka ini dari pesantren, libur pesantren. Jadi yang curhat ini adalah bunda-bunda yang anaknya sekolah di sekolah pesantren. Begitu pulang, anaknya tidak banyak ke masjid, tapi di kamar. Yang parahnya, ada dari bunda itu yang menemukan anak laki-lakinya yang ternyata nonton film-film porno. Nonton film-film porno. Nah, seolah-olah ini pembalasan dendam atas sekian tahun di pesantren tidak pegang handphone. Tapi begitu pegang lebih gila. Lebih gila daripada anak-anak pada umumnya. Dan seterusnya. Nah, karena itulah kemudian hendaknya kita persiapkan anak untuk hidup di zamannya. Sampai kapan kita harus mengekang mereka tidak menggunakan handphone? Maka kita harus siap untuk melawan sebuah arus yang sangat besar gelombangnya. Mungkin kita bisa membuat dia tidak pegang handphone di rumah, tapi apakah kita bisa menghalangi dia berinteraksi dengan anak-anak sebayanya yang ternyata anak-anak sebayanya pegang handphone? Kita ciptakan pemberontakan dalam dirinya di rumah dan seterusnya. Tapi kenapa kita tidak rubah sebuah pola? Adalah bagaimana mendidik mereka dengan gadget. Bagaimana dengan handphone menjadi suatu sarana pendidikan untuk mereka. Maka tentu di sini butuh pendampingan dan juga butuh pengawasan. Sebab
ada begitu banyak dampak-dampak lainnya seperti pengaruh radiasi yang juga harus menjadi pertimbangan kita. Nah, karena itulah pembatasan-pembatasan tetap ada, pendampingan tetap ada, pengawasan tetap ada, dan seterusnya. Nah, ala kulli hal, persiapkan anak kita untuk hidup di zamannya, dan zaman anak itu berbeda dengan zaman orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Kedudukan ayah dalam Islam. Kedudukan ayah dalam Islam. Sebuah hadis yang sangat ma'ruf di telinga kita, diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, pengarah, pembimbing, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Lalu kemudian baginda Nabi mengatakan lebih spesifik, warrajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa seorang laki-laki dia adalah ra'in, dia adalah seorang pengarah, pembimbing, imam, pemberi petunjuk atas ahlihi, keluarganya. Dan keluarga di sini sudah kita sebutkan pada pertemuan tentang nafkah, yaitu istri dan anak. Wa huwa mas'ulun, dan dia akan menjadi penanggung jawab atau dimintai pertanggungjawaban atas istri dan anaknya. Dengan kata lain, dari hadis ini, maka ayah adalah kepala keluarga, atau ayah adalah pemimpin rumah tangga. Baik, bagaimana peran dan tanggung jawab ayah dalam pembentukan keluarga? Bagaimana peran dan tanggung jawab ayah dalam pembentukan keluarga? Pertama, harus menjadi calon ayah yang unggul untuk mereka yang masih pajangan. Kalau perempuan bujangan, kalau laki-laki pajangan. Jadi untuk mereka yang masih jombloan, itu sudah harus mempersiapkan diri menjadi calon ayah yang unggul. Makanya dalam Islam itu Allah suka kepada anak muda yang berpikir orang tua atau yang berpikir dewasa. Dan Allah nggak suka dengan orang tua yang berpikir anak muda. Bahwa umumnya anak muda itu digambarkan oleh Allah dengan 3 kekuatan yang tidak boleh tidak. Harus ada 3 kekuatan ini. Barulah dia disebut sebagai pemuda Islam. Apa 3 kekuatan itu? 2 kekuatan pertama disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54. Disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54, 2 kekuatan yang harus ada pada pemuda, yaitu kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiyah. Dasarnya atau dalilnya Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Karena Allah sebutkan masa muda itu diapit oleh 2 kelemahan. Kalau kita buka tafsirnya, kelemahan masa kanak-kanak dan kelemahan masa tua. Anak-anak kuat bermain, berlari secara fisik seolah tidak mengenal lelah. Tapi kelemahan mereka lebih penekanannya pada kelemahan secara fikriyah. Itu anak-anak. Sedangkan orang tua, dari sisi fikriyah mereka sangat berpengalaman, dewasa, tapi penekanan kelemahan di masa tua itu adalah pada fisiknya. Nah, masa muda itu berada pada puncak kekuatan fisik dan kekuatan fikriyah. Itu masa muda. Sehingga pemuda itu harus kuat fikriyahnya
dan harus kuat jasadiahnya. Dan dua kekuatan ini harus disempurnakan dengan kekuatan ruhiyah. Dan kekuatan ruhiyah itu adalah kekuatan iman. Maka Allah mengatakan, innahum fityatun amanu birabbihim. Bahwa pemuda itu, fityah itu adalah penyebutan untuk kekuatan fisik dan fikriyah. Itu fityah. Dari kata fata. Makanya fata itu adalah untuk menjawab tantangan-tantangan baru. Disebutlah fatwa. Nah, fityah yaitu fata itu adalah asal katanya fata. Sehingga yang disebut pemuda itu mampu menghadapi tantangan-tantangan global karena kekuatan fikriyah dan kekuatan jasadiahnya. Tetapi kesempurnaannya hanya apabila ada kekuatan ruhiyah, iman. Maka Allah mengatakan, innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka bukan sekedar fityah, mereka bukan sekedar pemuda, tetapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kekuatan ruh. Sebab ketiadaan kekuatan ruh rusak pemuda itu. Ketiadaan ruh, ketiadaan iman atau kelemahan iman, maka pemuda menyalahgunakan kekuatan fikriyahnya dan menyalahgunakan kekuatan fisiknya. Bahkan tidak sedikit mereka merusak fikriyahnya, merusak fisiknya. Bagaimana mereka merusak fikriyahnya? Adalah dengan misalnya menonton film-film porno. Ada salah seorang mahasiswa, tanpa saya sebutnya kampus apa, di kota Bogor ini. Dia kemudian minta ketemu dalam keadaan menangis, telepon. Ya, Ustadz bisa ketemu enggak? Kenapa? Sambil nangis nih, saya pikir darurat banget nih. Ya udah kita ketemu di Masjid UIK. Ketemulah di Masjid UIK, lalu kemudian dia curhat, menangis. Kita berada di sudut bagian belakang masjid. Dia mengatakan, Ustadz, dalam sehari bisa 5 kali saya onani. Wallah, dia cerita seperti itu. Ya, saya tidak berdusta dengan cerita ini. Dia mengatakan, wow, ya, Ustadz, dalam sehari saya bisa 5 kali onani. Sambil nangis ya. Dia menyesali, tapi dia merasa ini adalah kekuatan negatif yang sulit dia lawan, dia kalahkan. Kalau tidak onani itu kayak, ya dia merasa stres luar biasa. Ya. Sehingga dia harus melakukan onani 5 kali dalam sehari. Seperti kita sholat 5 waktu saja gitu ya. Saya tanya kenapa bisa? Padahal saya tahu persis ini siapa gitu. Ya dia seringkali ikut kajian-kajian tanpa saya sebutkan di mana. Makanya kenapa ada akrab walaupun dia bukan mahasiswa UIK. Karena beberapa kali dia sering ikut kajian dan kenal. Maka kemudian saya tanya kenapa bisa? Dia katakan bermula dari menonton film-film remaja di YouTube. Ya, film-film remaja, film-film SMA. Yang karena penampilan anak remaja, anak SMA itu agak vulgar dan dia selalu menonton itu lambat laun, ada dorongan syahwat untuk melihat lebih vulgar dari sekedar pakaian-pakaian yang setengah paha itu. Akhirnya kemudian dia berselancar dan terus tenggelam dalam keinginan syahwat. Sampai akhirnya dia seringkali menonton film porno dalam sehari itu bisa beberapa kali. Ya. Dalam sehari, sebab dia tidak menemukan kepuasan. Dia menonton satu film, cari lagi, yang berikut cari lagi, sehingga dia bisa menghabiskan jam-jam dalam satu hari itu dengan banyak nonton film porno. Tetap dia tidak temukan kepuasan, sampai kemudian dia lampiaskan dalam bentuk perbuatan onani, na'udzubillah. Dan dia dalam sehari harus melakukan 5 kali. Kalau tidak dia rasa stres. Waktu itu saya lupa, apakah kejadian ini dalam arti dia melakukan onani ini sudah sebulan ataukah baru sepekan, saya lupa persis karena ini sudah lama. Singkatnya adalah setelah tahu kejadiannya, kemudian dia minta nasihat dan masukan. Ya, apa yang harus dia lakukan? Dia betul-betul butuh petunjuk karena ada rasa penyesalan yang dalam dirinya. Tapi dia merasa lemah untuk tidak melakukan perbuatan ini. Nah,
Lalu kemudian saya ingat persis sebuah hadis yang saya sampaikan kepadanya. Saya katakan, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairam minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Maka saya katakan, saya tantang dia, kamu harus berjihad. Al jihadu ala nafsi. Kamu harus jihad mengalahkan dirimu ini. Kalau kamu bisa tinggalkan ini, kamu akan dapatkan janji Allah. Allah akan berikan pengganti yang lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan. Kemudian perbuatan ini betul hina. Tapi semua perbuatan maksiat kalau ujungnya adalah tobat merupakan kemuliaan. Perbuatan ini adalah hina, bejat kalau ujungnya bukan tobat. Namun semua perbuatan maksiat menjadi mulia kalau ujungnya adalah tobat. Sebab dengan bermaksiatlah seseorang bisa mengenal sejumlah nama Allah di dalam Asmaul Husna. Dia bisa mengenal Allah sebagai Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Hadi, Al-Fattah. Banyak sekali nama-nama Allah yang dia akan tahu karena dia terjatuh pada dosa. Inilah yang tidak dimiliki oleh malaikat. Malaikat tidak bisa merasakan nikmat dari nama Allah sebagai Al-Ghaffar karena malaikat tidak pernah berbuat dosa dan salah. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak akan melanggar sedikit pun. Malaikat tidak akan pernah merasakan nikmat dari nama Allah sebagai At-Tawwab. Nggak pernah mereka merasakan nikmat At-Tawwab karena mereka tidak pernah terjatuh pada maksiat dan dosa. Mereka tidak pernah merasakan nikmatnya nama Allah Al-Hadi, pemberi hidayah, karena mereka di atas hidayah, malaikat-malaikat itu. Justru kita yang kemudian bisa mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikenali oleh malaikat. Karena kita terjatuh pada dosa dan maksiat. Bahkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-35. Dan ayat ini juga pernah dikutip oleh Ustadz Agusman. Bahwa Allah sedang berbicara tentang calon penghuni surga. Dan salah satu dari calon penghuni surga itu kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang terjatuh pada perbuatan fahisyah atau perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi calon ahli surga itu bukan orang yang tidak pernah terjatuh pada perbuatan kezaliman, perbuatan dosa maksiat. Mereka bahkan mungkin sering terjatuh, namun mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam hati mereka dipenuhi dengan penyesalan dan ketakutan. Hingga akhirnya kemudian mereka menyadari bahwa mereka memiliki Allah yang maha pengampun. Lalu mereka bersungguh-sungguh dengan Allah yang maha pengampun untuk memohon taubat. Dan kemudian mereka bertekad, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka berjuang untuk tidak terjatuh lagi pada perbuatan dosa. Apa itu perbuatan fahisyah? Kalau kita buka tafsirnya, perbuatan fahisyah adalah perbuatan keji yang didominasi oleh syahwat. Itu fahisyah. Seperti zina dan termasuk onani yang diceritakan tadi. Maka saya katakan perbuatan ini menjadi kemuliaan bagimu kalau ujungnya adalah taubat. Maka tidak ada pilihannya. Kamu harus taubat dan harus berjihad. Bagaimana caranya? Begitu keinginanmu, pertama kamu harus berjihad tidak menonton film-film itu dulu. Patahkan dan putuskan dulu akar-akarnya, batang dan akarnya. Jauhi dulu perbuatan yang membuat engkau terpancing melakukan itu. Tinggalkan tontonanmu. Yang kedua, ketika ada keinginanmu untuk melakukan perbuatan itu,
sebaiknya kamu lari ke masjid. Lari aja ke masjid. Di masjid terserah kamu guling-guling. Yang penting kamu jangan lakukan. Pokoknya kamu ke masjid aja, berguling-guling aja di masjid untuk menghilangkan rasa kecanduan tadi. Nah, atau wasta'inu bis sabri was shalah, kalau kamu punya kekuatan. Bersabar dan ambillah wudu 2 rakaat dan sholat, minta pertolongan Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ikhwan ini, Masya Allah, dia melakukan itu. Setiap kali ada keinginan kuat untuk menonton dan keinginan kuat untuk beronani, segera dia ke masjid. Segera dia ke masjid, dan kemudian akhirnya dalam sebulan dia seperti itu keadaannya. Dan karena lebih sering, lebih intens dilihat, dia menjadi muadzin di masjid itu. Jadi muadzin. Karena dia datang lebih awal selalu. Ya, 1 jam sebelum waktu sholat dia udah hadir di masjid. Ya, makanya dia ditugaskan oleh marbot azan karena dia dilihat masih muda. Azan. Nah, tidak lama kemudian, ya begitu semester baru, tahun ajaran baru ya, tahun ajaran yang baru. Ya datanglah mahasiswa baru. Ya mahasiswa baru. Nah ada salah seorang mahasiswi ditemani oleh bundanya. Dan ternyata mahasiswi ini sudah tidak memiliki ayah lagi. Dia hanya memiliki ibu. Dan mereka termasuk keluarga kaya, terpandang. Si mahasiswi ini hanya punya saudara laki-laki 1 orang. Dan juga kuliah di tempat yang berbeda, bukan di Bogor. Dan bukan juga di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa. Nah, si ibu ini karena dia memahami agama dan tidak ada keluarganya di wilayah Kota Bogor ini, maka dia pengen agar anaknya ini ada pendamping yang siap menjadi suaminya supaya anak ini tidak salah gaul, tidak salah berteman, dan dia mau aktivis dakwah atau orang yang dekat dengan agama. Nah, akhirnya kemudian dia karena sering sholat di masjid itu juga, ya asramanya dekat dari masjid itu, dia coba curhat kepada si ibu ini, coba curhat kepada pengurus masjid. Dia sampaikan bahwa saya sangat ingin anak saya sebelum saya tinggalkan, saya pengen anak saya ini menikah supaya dia tidak salah gaul. Ya nggak apa-apa dengan mahasiswa juga, nanti saya cover semua biaya-biaya perkuliahan. Akhirnya si pengurus masjid tidak ada yang dia rekomendasikan nama kecuali si pemuda yang dia ingat ini, yang selalu azan. Nggak ada di kepala mereka nama-nama pemuda yang lain. Oh ada, coba nanti kami pertemukan. Dipanggillah si ikhwan ini. Ya ternyata di satu kuliah, di satu kampus yang sama. Ya cuman ini masih baru, yang satu sudah senior. Ditanya siap nikah enggak? Berat awalnya, walaupun ada keinginan mau, tapi dengan keluarganya dia belum sampaikan tentunya. Maka kata sang muda, nggak apa-apa, jangan terburu-buru. Kalau memang kamu siap, silakan konfirmasi ke orang tuamu. Kita proses cepat sebelum saya balik tinggalkan Kota Bogor. Telepon orang tuanya, alhamdulillah karena memang Allah sudah temukan jodohnya, dimudahkan semuanya. Sampai akhirnya menikah. Ya. Ini kisah nyata ya, Kota Bogor. Nah setelah menikah, baru saya ditelepon oleh si ikhwan ini dengan sangat gembiranya. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Kenapa? Saya nggak tahu apa ini. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan saya pengganti yang lebih baik. Sekarang saya menikah. Ya sudah ada wanita yang halal untuknya. Alhamdulillah. Sekarang pun sudah berkeluarga, sudah punya anak. Begini kisah nyata. Mungkin di antara antum ada yang berpikir andaikan itu saya gitu ya. Tapi karena ini bukan takdir antum, jadi tidak terjadi pada diri antum. Ya baik, insya Allah antum punya episode yang lain, kisah yang juga lebih menarik yang Allah telah persiapkan untuk antum. Yang penting urus agama Allah, Allah pasti mengurusmu. Ya. Intan surullaha yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Asalkan antum urus agama Allah, Allah akan mengurus hidupmu. Ya. Bayangkan berjihad dengan dirinya saja, Allah tidak sia-siakan perjuangannya karena Allah dia lakukan. Apalagi antum sedang sibuk mengurus agama Allah. Maka Allah sedang mempersiapkan antum yang terbaik. Yang terbaik dalam ilmunya. Karena itu bersabarlah
sampai datang masa dan waktunya. Baik, maka harus siap menjadi calon ayah yang unggul. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia dilahirkan. Dengan cara apa? Anda jadi calon ayah yang baik untuk anak Anda nantinya. Calon ayah sebelum benar-benar menjadi ayah, dia harus mendidik dirinya terlebih dahulu dengan al-ba'ah atau kemampuan. Ya, berdasarkan hadis Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu telah memiliki ba'ah, falyatazawwaj, nikahlah. Nikahlah, segera nikah kalau sudah punya ba'ah, kemampuan. Karena dengan menikah itu cara berpikir kita menjadi dewasa. Beda halnya kalau kita belum menikah, pikiran kita masih kanak-kanak terus. Ya, kita belum siap memikul tanggung jawab. Dan begitu menikah, di pundak kita ada 2 tanggung jawab besar. Pertama, tanggung jawab yang terlimpahkan dari seorang ayah perempuan ke pundak kita. Ini tanggung jawab yang pertama. Dan tanggung jawab yang kedua, tanggung jawab yang lebih dahsyat, tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka nggak bisa lagi kita main-main kalau sudah menjadi suami. Karena di pundak kita sudah ada 2 tanggung jawab besar. Tanggung jawab dari ayah perempuan itu yang terlimpahkan ke kita, dan tanggung jawab dari Allah untuk menjaga keluarga dari azab api neraka. Makanya ikhwatal iman, jangan terlalu banyak main-main lah. Antum ini calon ayah ke depan. Jangan rusak masa depanmu dengan hari ini mengisi waktumu bukan dengan ilmu, mengisi waktumu bukan dengan diskusi ilmiah, mengisi waktumu bukan dengan mengurus agama Allah. Anda sibuk bermain game, begadang, nonton dracin, nonton drakor, nonton anime, nonton apapun itu. Anda telah membuang waktu-waktu terbaik. Padahal Anda adalah calon ayah untuk generasi yang hebat di masa depan. Tapi Anda rusak, kenapa? Diperdaya dan ditipu oleh syahwat. Makanya syahwat itu kan ada 2 kata para ulama. Ya. Syahwat itu ada 2. Ada syahwat as-sadiqah, ada syahwat al-kadzibah. Ya. Ada syahwat as-sadiqah, ada syahwat al-kadzibah. Apa itu syahwat as-sadiqah? Syahwat yang benar. Syahwat terhadap sesuatu tapi benar. Ini namanya asyahwat al-sadiqah. Yaitu semua keinginan-keinginan syahwat tetapi berada dalam bingkai din. Semua keinginan syahwat tapi berada dalam bingkai din. Itu namanya asyahwa as-sadiqah. Sedangkan asyahwa al-kadzibah, semua keinginan-keinginan syahwat tapi berada di luar bingkai. Berada di luar bingkai din. Secara umum dalam surat Ali Imran ayat 14, syahwat itu ada 6 syahwat yang besar. Ada 6 syahwat yang besar di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiri al muqantara minadz zahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'am wal harth zalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ada 6 kesenangan dunia. Yang pertama kesenangan terhadap lawan jenis. Yang kedua kesenangan terhadap keturunan. Yang ketiga kesenangan terhadap kelompok harta. Yang keempat kesenangan terhadap berbagai jenis kendaraan. Yang kelima kesenangan terhadap binatang-binatang ternak. Dan yang keenam kesenangan terhadap tanah, properti, sawah dan kebun. Semua ini adalah kesenangan-kesenangan dunia. Allah tidak melarang kita mengumpulkan semua kesenangan ini, tapi semua kesenangan ini harus dikumpulkan dalam bingkai din, barulah disebut asyahwa as-sadiqah. Tapi apabila kesenangan-kesenangan ini kita coba raih dan dapatkan tapi di luar dari bingkai agama, itulah asyahwa al-kadzibah, syahwat yang berdusta. Misalnya,
Kita suka dengan lawan jenis apabila kesukaan terhadap lawan jenis berada dalam bingkai din aman. Itu syahwat benar itu. Tapi apabila kesukaannya kepada lawan jenis berada di luar dari bingkai din, dengan cara apa? Pacaran, pakai cara setan, ya. Kemudian zina. Nah, ini adalah syahwat terhadap lawan jenis tapi di luar bingkai. Maka ini syahwat yang mendustai, syahwat yang berdusta. Saya pernah baca di Radar Bogor, seorang gadis SMA ditemukan mayatnya mengapung di salah satu sungai Cilengsi. Ketika kemudian diteliti oleh para penyidik, ternyata dia dibunuh oleh pacarnya sendiri. Kemudian dipelajari terus sampai terungkap dan dilakukan olah TKP bahwa ternyata si perempuan ini hamil. Lalu dia menuntut pacarnya untuk bertanggung jawab. Tapi pacarnya dua alasannya tidak mau menikahi. Pertama adalah karena masih SMA, dia belum ada pekerjaan, dia belum siap. Bayangkan, nggak siap menikah tapi siap berzina, nggak siap menikah tapi siap berzina. Yang kedua, alasan yang dikemukakan, saya marah besar sama si perempuan itu karena dia selalu menuntut saya bertanggung jawab. Padahal saya tahu persis bukan hanya saya yang tidur dengannya. Coba lihat perkataannya. Kenapa dia marah? Karena dia yang dituntut pertanggungjawabannya, sedangkan dia tahu persis, si laki-laki ini mengatakan, saya tahu persis bukan hanya saya yang sering tidur sama dia. Ya. Nauzubillah. Tapi kenapa dia yang dikejar-kejar terus? Dia yang dituntut, mungkin karena dialah yang pacar sahnya gitu ya. Dalam arti yang terikat, pacar yang lain mah teman-teman biasa, tapi ini yang ada ikatan pacaran. Dan ini namanya syahwat al-kazibah. Mereka melakukan dengan cara KB, kecelakaan berencana, tetapi kan ujungnya penderitaan. Si wanita harus mati dalam keadaan ya, menanggung dosa zina. Dan si laki-laki harus merusak masa depannya dengan kerusakan nama baiknya, kerusakan nama keluarganya, dan dia harus mendekam ke penjara. Dan belum tentu orang tua atau keluarga perempuan ini menerima. Ditunggu nanti keluar dari penjara. Sebagaimana ada kasus yang terjadi di dekat rumah mertua. Ya, pernah pas kami pulang kampung kejadiannya. Ada seorang yang sudah dipenjara 5 tahun. Yang kemudian begitu keluar satu hari, itu udah ditunggu oleh keluarga, di mana si pemuda ini pernah melakukan pembunuhan, tawuran gitu. Dia membunuh salah seorang anak lorong. Yang kemudian dia ditangkap di penjara, tapi keluarga korban ini nggak terima, ditunggu sampai keluar dari penjara. Dia sangka sudah selesai urusan, keluar dari penjara dia sudah sangka beres, dia merasa lapang aja jalan-jalan keluar malam. Ternyata dia udah ditunggu memang. Sebab mereka itu keluarga korban selalu update terus, cari kapan waktu keluarnya. Dan ditahu kemana dia. Akhirnya di malam hari dia merasa nyaman, santai, ternyata dia dibunuh, ditikam oleh keluarga yang pernah merasa dia korban, keluarga korban, dibunuh. Kejadiannya dekat dari rumah waktu itu, rumah mertua. Dan saat itu kami cari informasi beritanya, oh ternyata dia pernah membunuh. Ya, dia udah di penjara 5 tahun, tapi keluarga si korban tetap menunggunya. Nauzubillah. Inilah yang disebut dengan asyahwa al-kazibah, syahwat yang mendustai. Ya, syahwat yang dia turuti syahwat, tapi karena di luar dari bingkai, dia sebenarnya sedang didustai oleh syahwatnya. Yang terjadi adalah kehancuran pada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Baik. Nah, karena itulah calon ayah sebelum benar-benar menjadi ayah, dia harus mendidik dirinya terlebih dahulu dengan al-ba'ah, kemampuan. Ya, berdasarkan hadis Nabi tadi. Apa itu al-ba'ah? Al-ba'ah itu adalah paling tidak 3 kemampuan. Disebutkan oleh para ulama yang mensyarah hadis ini. Yaitu mampu menjadi imam, mampu menafkahi, dan mampu secara biologis. Ya, karena itulah jaga sperma Anda dengan jangan banyak begadang.
Kalau banyak begadang itu spermanya jadi tidak unggul, cair. Ya, tidak kuat, tidak kokoh spermanya. Termasuk yang suka onani, itu yang keluar yang ditumpahkan itu sperma unggul semua, sperma terbaik. Nanti kemudian begitu dia nikah yang tersisa padanya sperma-sperma yang tidak berkualitas. Maka ketika nanti terjadi pembuahan itu yang dibuahi sperma yang tidak unggul. Muncullah generasi-generasi yang cemen, generasi-generasi yang lemah dan seterusnya. Nah, karena itulah al-ba'ah ini sangat penting. Mampu menjadi imam, mampu menafkahi, dan mampu secara biologis. Mampu menafkahi, Islam tidak menuntut harus punya pekerjaan tetap. Tapi Islam menuntut tetap bekerja. Karena kemampuan menafkahi adalah ketika laki-laki mengambil peran untuk mencari nafkah. Ya, mencari nafkah. Jadi tidak mesti harus pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Baik. Yang kedua, sang ayah harus memilih calon ibu terbaik untuk anaknya. Ya, dia harus pilih calon ibu terbaik sebab dia harus mempersiapkan generasi yang unggul. Maka dia harus mempersiapkan calon ibu yang terbaik untuk anaknya. Ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang membangun visi. Dia pengen melahirkan generasi pejuang di masa depan. Maka dia pilih alasan kenapa dia menikah dengan si fulana. Alasan kenapa dia mau dinikahi oleh fulan itu karena ada visi. Ada visi. Baik. Jadi seorang ikhwan, calon ayah, pilihlah calon ibu terbaik untuk anak. Apa kriteria yang harus diperhatikan untuk mendidik anak 25 tahun sebelum lahir? Pertama adalah perhatikan agama. Kemudian keturunan. Kemudian usia. Kemudian kecantikan. Kemudian tafarruk. Tafarruk itu adalah kelapangan waktu supaya dia nanti begitu sudah dinikahi perempuan itu, dia lebih banyak waktunya di rumah mengurus anak. Ya. Kalau mendapatkan istri wanita karir lebih banyak di luar nantinya. Maka cari yang lebih lapang waktunya atau lebih longgar waktunya untuk rumah. Sehingga dia akan lebih banyak di dalam rumah. Kemudian cari calon istri yang cinta berketurunan. Wadud. Cari yang, sebab yang cinta berketurunan itu artinya dia punya kasih sayang yang banyak. Kasih sayang yang banyak. Nah, inilah kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama jelas agama. Ya, kata Nabi taribat yadak. Kalau kamu pilih agama, kamu akan bahagia. Pilihlah agama, sebab itulah landasan untuk membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Pilih karena agamanya. Ya sudah masuk maknanya di sini akhlaknya, adabnya, ya, pilih. Ya, kita pilih yang bagus agamanya, berakhlak, beradab. Kemudian kita lihat keturunannya, ya. Dia garis keturunannya. Dalam arti dari keluarga yang baik-baik. Dari keluarga yang baik, dari keluarga yang soleh. Karena sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Ibrahim laki-laki yang soleh, Hajar atau Sarah wanita yang soleh, maka pertemuan laki-laki soleh dan perempuan soleh menjadi sebab besar lahirnya generasi dan keturunan yang solihun dan solihah. Nah ini penting. Maka jadilah pribadi soleh, cari calon pasangan yang salihah. Jangan soleh cari soleh, soleh cari solihah. Supaya lahir generasi yang baik. Nah, kalau preman ketemu premin nanti premium anaknya, ya mudah terbakar gitu, emosi terus di dalam rumah, meledak-ledak. Nah, karena itulah kemudian perhatikan garis keturunan. Kita harus lihat, jangan sampai tidak jelas. Sebab bukan hanya kita yang ingin berbahagia dengan mendapatkan pasangan, tetapi orang tua kita juga pengen berbahagia mendapatkan besan yang bagus. Besan yang bagus. Kemudian usia, kita perhatikan usianya. Ya, walaupun tidak ada larangan menikah dengan usia yang lebih tua, tapi Nabi menganjurkan kita cari yang lebih muda. Bahkan para ulama memberikan rambu-rambu untuk kemudian menikahi wanita itu kalau bisa jaraknya jarak 10 tahun.
Ya, misalnya laki-lakinya usia 30 tahun, cari istrinya sekitar usia 20 tahun. Ya. Nah, supaya apa? Sebab laki-laki itu tidak ada istilah menopausnya. Laki-laki. Bahkan di usia 40-an tahun ke atas itu semakin bergejolak syahwatnya. Semakin bergejolak syahwatnya. Nah, carilah istri yang usianya lebih muda, 20 tahun. Walaupun sekali lagi, masing-masing punya keutamaan menikah yang sebaya atau menikah yang lebih tua darinya. Biasanya ada yang membuat strategi kalau pengen poligami, istri pertama usahakan yang tua-tua dulu. Gitu. Kalau trainingnya seperti itu. Tapi kalau istri pertama langsung yang muda, susah poligami katanya. Tapi kalau istri pertamanya sebaya usianya atau mungkin lebih tua, nah ini umumnya mudah nanti poligami. Konon katanya dari praktek-praktek poligami. Hah? Kenapa? Iya, al-labibu bil isyarat yafham. Bil isyarat yafham. Baik. Nah, dari usia, cuma memang masing-masing ada keutamaannya, Kemudian kecantikan. Kecantikan itu relatif. Tapi setiap orang pasti punya standar kecantikan seperti apa. Ya. Kecantikan itu relatif, tapi kita semua punya standar. Mana yang kita katakan cantik, mana yang kita katakan kurang cantik. Ya. Namun, meskipun secara fisik misalnya kurang cantik, mungkin tertutupi dengan kecantikan inner beauty, kecantikan dari dalam. Entah akhlaknya, adabnya. Sebab kecantikan dari dalam ini tidak akan memudar meskipun dengan pertambahan usianya yang tidak terbilang muda lagi. Dan kemudian tafarruq tadi, kita lihat kelapangan waktunya untuk keluarga. Ya, kelapangan waktunya untuk keluarga. Maka diantara tahu bagaimana mengetahui dia ini punya tafarruq atau tidak, sebagian ulama dalam tentu buku-buku kitab fikih tentang ini menjelaskan, perhatikan pinggulnya. Pinggulnya besar atau tidak. Ya, kalau pinggulnya besar, berarti ini insya Allah termasuk yang mudah melahirkan nantinya, dan dia akan banyak waktunya dalam rumah. Perhatikan juga lengannya, gede atau tidak gitu ya. Kalau agak besar berarti dia pekerja keras. Dia insya Allah akan senang kerja-kerja urusan rumah. Dia pekerja keras. Nah, itu diantaranya. Ya, baik. Hah? Ya relatif, tapi umumnya. Ya kenapa umumnya? Karena para ulama membuat tulisan-tulisan seperti itu. Walaupun sekali lagi bahwa tidak menafikan ada begitu banyak perempuan-perempuan yang mungkin tidak seperti itu, tapi kelihatan ketika dia menikah dia menjalankan peran, dia cintai peran sebagai istri, dia cintai peran sebagai ibu rumah tangga, maka dia ada yang berkorban, tidak mau lagi bekerja di luar rumah sebab dia pengen fokus dengan keluarga. Ada contohnya di Jepang. Kalau kita baca beberapa artikel tentang Jepang, orang Jepang itu kuliah tinggi-tinggi sampai S3 untuk apa? Untuk mendidik anaknya. Kalau kita kuliah S3 untuk apa? Untuk mendidik anak orang. Ya, kita jadi guru, jadi pengajar, tapi anak kita sendiri kadang terlupakan. Di Jepang, perempuan-perempuan itu belajar tinggi-tinggi untuk apa? Untuk mendidik anak-anak mereka. Kalau kita terbalik di Indonesia, kita belajar tinggi-tinggi untuk apa? Mendidik anak orang. Ini anak orang. Selalu ada waktu untuk anak orang, bisa sampai 8 jam sehari. Tapi untuk anak sendiri nggak bisa sampai 8 jam. Karena begitu pulang ke rumah sudah lelah, istirahat. Malam nggak bisa begadang lagi sebab dia harus buat materi apa dan kemudian tidur. Besok, jadi 8 jam lebih untuk anak orang. Ya. Di rumah nggak bisa banyak dia dengan anaknya. Maka dia sekolah tinggi-tinggi ternyata untuk mendidik anak orang, bukan anak sendiri. Nah di Jepang tidak. Di Jepang itu mereka ditanya, diwawancarai, kenapa kamu sampai sekolah tinggi? Karena saya pengen mendidik anak saya supaya cerdas. Itu apa? Saya belajar tinggi-tinggi kalau ternyata anak saya tidak cerdas. Nah, seperti itulah keumumannya di sana. Kemudian cinta berketurunan, ya, cinta berketurunan. Bagaimana cirinya? Kata para ulama, lihat spontanitasnya. Sebab kita sudah bicara kemarin tentang akhlak. Apa itu akhlak? Masudiro minal qalbi,
sesuatu yang datang dari hati, yatamassalu bi fi'lihi wa qawlihi wa qararihi bisuhulah duna musyarakati zihni. Sesuatu yang datang dari hati terimplementasikan dalam bentuk ucapan, perbuatan dan tindakan dengan mudah, dengan spontan, tanpa pertimbangan. Maka lihat, kalau perempuan melihat ada anak kecil langsung gitu histeris ya, langsung digendongnya, dipeluknya, itu berarti dia cinta anak. Ya. Tapi siapa yang dingin-dingin aja, itu hati-hati juga. Lihat bayi, lihat dingin-dingin aja, dingin-dingin nggak terlalu histeris gitu. Nah ini biasanya umumnya kurang peka dengan anaknya, kurang cinta dengan anak nanti. Nah ini sampai ulama memberikan perhatian segitu sehingga ada tulisan-tulisan para ulama tentang demikian. Maka lihat spontanitasnya kalau melihat anak kecil, bagaimana responnya? Ya biasanya saya pun terkadang melihat ya ada muslimah ketika melihat anak itu langsung berubah secara spontan gitu ya, ekspresinya dia nggak perhatiin bahwa dia dilihat orang gitu ya, karena berubah aja. Begitu melihat anak langsung kayak histeris, langsung pengen digendongnya, ya masih mending. Tapi ada juga yang sampai dicubit-cubit pipinya gitu ya, karena gemes. Nah dan seterusnya. Tapi itu ekspresi yang secara spontan muncul, itu menunjukkan mereka cinta berketurunan, senang dengan anak. Tapi yang dingin-dingin, nah ini umumnya nanti calon-calon wanita karir ke depannya ya, yang dingin-dingin gitu, lihat anak tapi biasa aja, ekspresinya diam aja gitu. Nah ini calon-calon wanita karir ke depannya itu. Ya, hati-hati saja. Hati-hati saja. Ya. Ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan karena ini waktu kita ya. Peran dan tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak. Ya, peran dan tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak. Perhatikan di surat Al-Baqarah 151 yang pernah saya tanyakan kemarin. Ya, pada bagian akhir ayat itu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah ajarkan kepada kalian apa yang kalian sebelumnya tidak tahu, yaitu dengan bertakwa. Baik, Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul minkum, dari jenis kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri, yatlu alaikum ayatina, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan jiwa kalian, wa yu'allimukumul kitaba, dan mengajarkan kalian alkitab, wal hikmah, dan hikmah, wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, apa yang sebelumnya kalian tidak tahu. Baik, dari ayat ini metode yang seharusnya kita sebagai ayah dalam melakoninya kepada anak kita ada 5 dalam ayat tersebut. Yang pertama, sering-seringlah kita sebagai ayahnya membaca dan memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada mereka. Terutama kalau mereka sedang nempel ke kita. Ya, saya biasa lihat beberapa anak-anak nempel kepada ayahnya. Nah, itu kesempatan, entah kita doain dia atau kita bacakan ayat Al-Ikhlas, Al-Falaq, karena perdengarkan dia. Ya, kalau saya pribadi sering membacakan doa sebagaimana Nabi ketika Hasan Husain menempel kepadanya. Nabi mendoakannya, uizukuma bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, uizukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamma. Itu Nabi selalu baca ini kepada Hasan dan Husain. Ketika Hasan Husain itu menempel kepada Nabi, Nabi pegang kepalanya lalu Nabi mendoakannya. Nah, jadi perdengarkan selalu ayat-ayat Allah kepada mereka, ya. Karena arti dari uizukuma, aku memintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua. Bikalimatillahi tamma, dengan ayat-ayat Allah yang sempurna. Ya, itu juga menjadi dalil ayat-ayat Al-Qur'an itu bukan makhluk. Sebab kata Imam Ahmad, sekiranya Al-Qur'an itu makhluk, tidak mungkin Nabi mengajari kita doa berlindung kepada makhluk. Nabi berdoa begini, uizukuma bikalimatillahi tamma, aku mintakan untuk kalian berdua perlindungan dari ayat-ayat Allah yang sempurna. Sekiranya Al-Quran itu adalah makhluk, tidak mungkin Nabi mengajari kita berdoa meminta perlindungan kepada makhluk. Tapi karena Al-Quran bukan makhluk, maka boleh kita berlindung dengan Al-Quran, ya. Tapi dengan cara apa? Membacanya, bukan menjadikannya jimat, yaitu karena ketakutan bahwa Quran dipeluk. Ya, pada saat tidur ini hati-hati, itu bisa termasuk perkara yang merusak tauhid. Memajang Quran di dinding supaya tidak masuk setan, itu termasuk kekeliruan dalam niat.
berbahaya, fatal, bisa merusak akidah. Tapi kalau memajang kaligrafi Quran di dinding dengan niat syiar, ya syiar dakwah, syiar bahwa ini rumah yang dihuni oleh seorang muslim, maka tidak masalah dengannya. Tapi memajang ayatul kursi supaya tidak masuk setan, nah ini termasuk perkara yang bisa merusak akidah. Ya. Karena berlindung dengan Al-Quran adalah dengan membacanya. Dengan membacanya, bukan dijadikannya jimat. Baik, jadi membacakan dan memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memformat penyucian jiwa bagi anak. Misalnya dia meminta uang ke kita katakan minta dulu sama Allah. Semoga Allah gerakan hati Abi untuk kasih uang kamu. Ya, sholat dulu lah. Berdoa dulu sama Allah, semoga Allah gerakan hati Abi memberikan kepadamu. Gitu. Nggak apa-apa, mungkin dia masuk telinga kanan, keluar nggak apa-apa, tapi begitu selalu ketika dia meminta sesuatu, suruh dia sholat dulu, suruh dia berdoa dulu. Mungkin saat ini nggak langsung dia lakuin, tapi itu akan membekas di kepalanya nanti. Sebab itu akan masuk di dalam otak bawah sadar dia. Maka kelak ke depan setelah dia mumayyiz itu sudah bisa membedakan baik dan buruk. Dia bisa memaknai apa arti perkataan kita selama ini. Dia kan tahu, kalau sekarang dia nggak tahu itu maksudnya apa. Ya, tapi karena belum tamyiz, ya belum bisa membedakan halal haram, baik buruk. Tapi ke depan ini menjadi kalimat sugesti bagi dia. Ya. Sehingga ketika dia sakit seperti anak-anak Palestina, ketika dia ketakutan yang dia masih balita yang sebagaimana kita lihat di video-video yang beredar. Anak-anak balita ketakutan karena bom berjatuhan, mereka lari bukan teriak nama bapak ibu mereka. Tapi siapa yang disebut? Allah. Allah, Allah. Nah ini luar biasa, ini bukan sesuatu yang mudah itu. Anak berlari ketakutan menyebut nama Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Lebih seringnya adalah anak bangun tidak ada bapak ibunya, panggil nama bapak nama ibunya. Bukan nama Allah yang dipanggil. Nah itu kan PR kita tuh. Bagaimana mereka ini tergantung kepada Allah bukan kepada bapak ibunya. Tapi tidak langsung, nggak langsung, butuh pembiasaan dan proses. Makanya kita perlu sucikan hati mereka dengan setiap kali kesempatan dia dekat ke kita itu masukkan. Kenapa? Karena sebagian pakar pendidikan kepada anak mengatakan ketika seorang gulam yang belum balik, anak-anak yang belum balik, ikut nimbrung makan nampan bersama dengan Nabi, kan namanya anak-anak, dia langsung ambil makanan dengan tangan kirinya. Lalu kemudian tanpa baca basmalah langsung makan. Maka Nabi mengatakan, ya gulam, samillah kul biyaminik. Wahai anak, sebut nama Allah dan makan dengan tangan kananmu. Maka anak itu kemudian mengikuti yang diperintahkan Nabi. Nah, Nabi tidak mengucapkan kata larangan kepada anak yang belum balik untuk pelanggaran yang dilakukan saat itu juga. Pada on the spot ya, pada saat anak melakukan pelanggaran, maka sebut yang seharusnya dia lakukan apa. Jangan larang. Jangan dilarang, tapi katakan apa yang seharusnya yang dia lakukan. Maka Nabi tidak mengatakan, jangan makan dengan tangan kiri. Nabi tidak ngomong begitu. Tapi Nabi mengatakan, ya gulam, samillah kul biyaminik. Sebut nama Allah, makan dengan tangan kanan. Nah, kapankah kalimat larangan disampaikan kepada anak yang belum balik? Ketika dia tidak melakukan pelanggaran. Ketika dia tidak melakukan pelanggaran. Berarti untuk setiap pelanggaran yang kita lihat pada anak kita, ingat itu sebagai satu catatan, hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Supaya begitu anak nempel ke kita, dia tidak sedang melanggar, sampaikan. Nah, tadi Abi dengar pagi tadi kamu begini dengan teman kamu pukul teman kamu rebut barang mainan teman kamu. Abi lihat tadi pagi, jangan nak, itu nggak boleh. Ya, bukan hak kamu. Nah itu walaupun dia belum paham, tapi itu masuk di otak bawah sadarnya. Jadi katakan kalimat larangan kepada anak yang tidak melakukan pelanggaran dan katakan yang seharusnya kepada anak ketika dia melakukan pelanggaran. Untuk anak yang belum balik. Baik, itu namanya memformat penyucian jiwa bagi anak. Ya kita ajarkan dia meminta kepada Allah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas, wahai anakku, kalau kamu meminta sesuatu, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Dimanapun kamu berada, di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung padanya, berdoa padanya.
Kalau kamu ingin ada masalah, minta pertolongan sama Allah. Itu Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas. Baik, kemudian ketiga, mengajarkan makna dan kandungan Al-Quran. Mengajarkan makna dan kandungan Al-Quran. Yang mudah-mudah aja mungkin kita katakan, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, nah aku berlindung kepada Allah, Tuhannya manusia. Berarti kamu itu punya Tuhan sayang. Siapa Tuhan kamu? Allah. Begitu aja. Nanti main lagi, tinggalin lagi kita, main lagi, lari-lari lagi. Nanti kita nempel lagi kita, sampaikan lagi. Gitu aja. Asalkan rutin kita lakukan, minimal kita doakan tadi, itu masuk dalam otak bawah sadarnya. Walaupun saat ini belum ada perubahan signifikan dari apa yang kita sampaikan. Tapi yakinilah itu semua akan membekas di dalam ingatannya dan sangat kuat sekali menjadi kalimat sugesti dalam pikiran bawah sadarnya. Ya, akan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Baik. Kemudian mengajarkan al-hikmah, yang mengajarkan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kata Imam Ibnu Katsir, hikmah itu ada 3 cirinya. Ya, hikmah itu ada 3 cirinya. Ciri yang pertama ilmu hikmah itu adalah ilmu yang melahirkan kesadaran bertauhid. Itu arti ilmu hikmah atau ciri yang pertama ilmu hikmah. Ilmu yang dengan mempelajarinya melahirkan kesadaran bertauhid. Yang kedua, ilmu hikmah itu adalah ilmu yang menguatkan jiwa untuk konsisten dengan kebenaran. Menguatkan jiwa untuk konsisten dengan kebenaran. Misalnya, kita katakan kepada anak kita, nah mungkin Abi tidak tahu kalau kamu mencuri, tapi Allah lihat. Allah mengawasi. Dan Allah pasti akan meminta pertanggungjawaban kepadamu nanti. Nah, itu namanya mengajarkan ilmu hikmah, pengetahuan yang membuat dia langsung terhubung dengan Allah. Dia merasa diawasi Allah, dilihat Allah. Kemudian ciri ilmu yang hikmah yang ketiga adalah ilmu yang menggerakkan jiwa untuk meluaskan manfaat atau memberikan manfaat. Ilmu yang menggerakkan jiwa untuk meluaskan manfaat atau memberikan manfaat. Itu 3 ciri ilmu hikmah. Makanya anak ini harus kita ajarkan ilmu hikmah. Kalau anak-anak itu umumnya pelit, egois. Itu karakter menonjol dari anak-anak, semua anak-anak. Pelit dan egois. Jarang ada yang mau berbagi. Nah, ini harus kita ajarkan ilmu hikmah agar kelak supaya dia itu mau memberi manfaat, mau meluaskan manfaat. Kita ajarkan. Kemudian beri inspirasi kepada anak dengan hal-hal baru. Inspirasi terbaru adalah Al-Quran. Ajarkan kisah, ajarkan kepadanya pelajaran-pelajaran ibroh dari kisah-kisah, ya. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sampaikan kepadanya, berikan inspirasi baru. Nah, Yusuf tidak menjadi pejabat di negeri Mesir kecuali karena kepahitan hidup yang dilaluinya dan dijalaninya dengan sabar. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Peran dan tanggung jawab ayah dalam pendidikan anak di surat Maryam ayat 12 sampai 15. Ini adalah slide yang terakhir atau materi yang terakhir. Di surat Maryam ayat 12 sampai 15, kita harus bangun visi untuk anak kita. Ya Yahya, wahai Yahya, khudhil kitab biquwa, ambillah Alkitab, kitab Taurat biquwa dengan sungguh-sungguh. Wa atainahu hukma sabiyya, kami berikan kepada Yahya ilmu hikmah dikala usianya masih belia. Sebagian mufassir mengatakan usianya belum sampai 7 tahun. Wahanana miladunna, sifat lemah lembut dari sisi kami. Wazakatan, kesucian dan kecerdasan. Wakana taqiyan, dan adalah dia pribadi yang bertakwa. Wabarram biwalidayhi, berbakti kepada orang tuanya. Walam yakun jabbaran asya, tidak menjadi anak yang kasar, lagi sombong, lagi suka bermaksiat. Wassalamun alaihi, keberhasilan baginya yauma wulida, hari dilahirkan, wa yauma yamut, hari dia dimatikan, wa yauma yub'atsu hayya, dan hari dia dibangkitkan. Ada tulisan kami khusus untuk materi ini, ya, ada tulisan khusus untuk tadabbur tentang surat Maryam ayat 12 sampai 15. Ya, mungkin nanti kita angkat atau di kesempatan lain, ya, secara khusus ayat ini kita juga sudah buatkan tulisannya, slide-nya, menggali pelajaran-pelajaran dari surat Maryam ayat 12 sampai 15 dalam pendidikan. Baik, setidaknya dari ayat tersebut ada 7 pencapaian pendidikan pada anak. Artinya ini menjadi bahan evaluasi kita, sejauh mana
pengajaran kita tercapai kepada anak kita. Sejauh mana pengetahuan yang kita ajarkan itu sudah terrealisasi atau belum. Nah, ini kita harus jadikan 7 parameter yang ada di surat Maryam ayat 12 sampai 15. Nah, yang pertama adalah kata Allah, khuz kitaba biquwah. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab dengan sungguh-sungguh. Maka parameter pertama pada anak-anak kita adalah kalau mereka selalu memegang mushaf dan selalu membacanya. Nah, itu sudah terlihat hasilnya dari nasihat-nasihat kita kepadanya. Dia lebih suka memegang mushaf dan selalu membacanya. Ya. Kalau sekarang lebih suka memegang handphone, ya itu berarti masih PR kita. Tidak mengapa. Sampai kemudian dia lebih mencintai memegang mushaf daripada handphone. Handphone menjadi terjadwal, sedangkan mushaf lebih sering di tangannya. Handphone tetap, tapi sudah terjadwal. Sedangkan mushaf lebih sering di tangannya. Ya, dia baca mushaf dan selalu membacanya. Yang kedua adalah peka, peduli dan penyayang pada orang lain. Wahanana min ladunna. Ada sifat lemah lembut dan itu merupakan sifat yang diwariskan langsung dari Allah. Karena Allah itu Al-Latif, Maha Lembut. Beda dengan sombong, adalah sifat yang diwariskan oleh syaitan, oleh iblis. Tapi lemah lembut, kasih sayang, ini adalah sifat yang diwariskan dari Allah kepada hambanya. Maka kata Nabi SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang memiliki sifat kasih sayang itu disayangi oleh Allah, disayangi oleh para malaikat-malaikat. Maka sayangilah makhluk Allah di bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepadamu. Kemudian menjaga kesucian diri dengan tidak melakukan perbuatan dosa. Ya. Menjaga kesucian diri dengan tidak melakukan perbuatan dosa. Yang keempat, wakana taqiyan, melaksanakan perintah Allah. Dia mulai sholat, ya, dia mulai puasa, ya kita itu parameter, itu evaluasi. Kemudian wabarram biwalidai, mulai berbakti pada orang tua. Disuruh, nah ambilkan air minum Abi, datang ambil air minum. Sudah mulai dia ikuti. Alhamdulillah, sudah ada banyak perubahan-perubahan, berarti sudah masuk sugesti-sugesti yang terus kita sampaikan. Ya. Kemudian apapun yang disuruh sudah mulai dia kerjakan, walaupun ada rasa berat, namanya kan belum berdosa, belum balik. Tapi sudah mulai dia kerjakan walaupun masih lemah lunglai gitu ya dalam berjalan. Tapi dia masih lakuin, itu sudah bagus. Kemudian tidak sombong, ya tidak suka merendahkan teman-teman sebayanya yang lain dan seterusnya dengan cara mendorongnya, memukulnya atau menendangnya dan seterusnya. Kemudian tidak durhaka, ya tidak durhaka. Baik, ini menjadi parameter yang harus kita capai pada pendidikan anak. Ya, kita sudah punya standar apa yang kita mau capai dalam pendidikan yang kita berikan kepada anak kita. Jadikan standarisasinya apa yang ada di surat Maryam ayat 12 sampai 15. Kalau anak kita berkarakter dengan karakter ini, maka insya Allah anak kita bukan hanya sukses hidup di dunia, tapi sukses ketika kematian datang padanya. Sebagaimana Allah katakan, salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu hayya. Wa yauma yamut. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut summa yub'atsu wa yauma yub'atsu hayya. Dan ketika hari dia dibangkitkan nanti. Jadi sukses ketika hidup di dunia, sukses ketika dia mati, dan sukses di akhirat ya setelah kematian. Baik, demikian yang bisa kami sajikan dan sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Sebelum kita baca doa kafaratul majelis,